Udah. Udah, Pak. Nah, jadi visi misi utama. Jadi visi misi utama itu memang memberikan solusi yang inovatif bagi pengembangan bisnis klien. Mereka punya kendala apa, punya masalah apa, kita punya kembangkan solusinya supaya mereka bisa memecahkan masalah itu. Tentu saja itu harus membutuhkan bantuan klien juga untuk berdiskusi ya. Jadi lebih kepada solusi yang inovatif dalam bidang bisnis dan keuangan gitu. Pesan utama yang ini pesan audiens pesan utama nomor 2 itu, kesan utama itu adalah bahwa ini perusahaan konsultan yang tidak hanya menawarkan jasa tapi juga bisa mengedukasi audiens, mengedukasi lewat lewat postingan tentang bisnis, lewat postingan tentang hal-hal atau isu-isu bisnis yang lagi tren, kemudian kita ikut membahas di situ. Itu tanpa harus melakukan judgement ya, kita menjelaskan. Jadi tidak seperti pengamat. Kalau pengamat itu kan dia menjudgement, aku setuju dengan kebijakan pemerintah ini, aku nggak setuju kebijakan pemerintah ini, enggak. Kita nggak begitu. Jadi kalau ada kebijakan pemerintah misalnya apa tentang bisnis, kita menjelaskan kebijakan itu nanti akan berdampak pada ini, dampak positif, ada dampak negatif. Jadi kita ada di tengah-tengah. Kita mengedukasi namanya itu. Nomor 3, panduan identitas kreatif brief visual, logo punya, color palette udah dibuatin. Nah, kemarin waktu PPT sudah sih tentang warna merah dan iya itu sudah ada toh. Iya. Tipografi sudah toh. Iya. Tipografi itu yang warna Arial 11 itu. Jenis font. Fontnya Arial 11 itu. Iya, 11 itu. Itu sudah. Warna merah, putih, hitam, biru. Iya itu ya pilihannya. Karena pilihannya merah, putih itu. Iya. Merah dan putih. Hitam, biru tua, emas. Filosofi pertama itu sih ini sebenarnya saya milih warna itu waktu itu tidak punya kesan apa-apa, tapi kesan kayak warna emas itu misalkan mencerminkan warna yang cemerlang gitu, cerah gitulah. Kemudian kayak putih, hitam, semua warna sebenarnya mau dimasukkan, tapi kan nggak bisa. Maka karena orang konsultan itu harus bisa memberikan judgement atau penilaian secara bijak atau secara independen. Makanya kita di hire atau diminta oleh perusahaan untuk membantu mereka karena kita independen. Nah, seharusnya warna independen itu full semua ada Magiku Hibiniu mestinya, tapi kan jadi norak dia warnanya. Jadi pilihan warna-warna yang kira-kira sesuai gitu aja. Kan ada hitamnya, ada biru yang agak gelap dikit gitu. Ada merah, ada putih gitu. Itu kita pilih. Nah, filosofinya memang kita harus independen sebagai orang konsultan atau pihak yang independen memberikan jasa konsultansi. Kemudian itu bahasan tentang profil, visual branding, user profiling, target utamanya adalah perusahaan. Jadi B2B, termasuk program training workshop itu B2B, tapi B2B yang nanti itu kan call to actionnya dari bisnis, tapi first impression itu diterima oleh individual yang ada di Instagram. Nah itu, jadi Instagram menerima kita posting, kemudian individual dari seorang staff ataupun manajer di perusahaan melihat postingan kita, kemudian merasa bahwa penting untuk melakukan training atau workshop atau apapun yang mereka butuhkan, kemudian mereka mengontak kita melakukan pitching secara offline gitu. Targetnya memang bisnis. Unique selling utama kita yang membedakan adalah kita itu lebih ke sisi keuangan dan akuntansi. Jadi sisi menilai sisi keuangan dan sisi akuntansi yang sifatnya strategik. Nah itu unique sellingnya. Jadi kita dikenal karena financial modeling kita, dikenal karena strategic business financial modeling. Jadi financial strategic kita yang lebih. Jadi pertama itu financial modeling, yang kedua strategic finance. Itu dasarnya yang kemudian membedakan kita dengan training atau workshop yang lain. Poinnya itu yang dua. Nomor 3, gap analysis. Permasalahan. Ini permasalahan ya? Iya, yang sebelumnya. Oh, kalau dulu itu karena nggak punya e-flyers, jadi e-flyersnya nggak terstandarisasi memang. Kemudian sehingga publik belum bisa memahami seperti apa. Termasuk juga company profile ya. Company profile dibahas nggak sih? Nah, company profile itu kan masuk di sini nih. E-flyer itu juga
kita buat tapi kemudian diperbarui lagi kan, setelah itu baru bisa jadi bagus. Nah, tujuan atau kenapa kemudian gapnya ada, karena sebelumnya tidak tersusun dengan rapi, dengan maksud tujuan yang bagus gitu, detail, kemudian menjelaskan. Nah, kemudian kita kembangkan lagi, dan memang generasi yang kita sasar dengan company profile kita ataupun dengan e-flyer itu adalah generasi milenial sebenarnya, ya bukan Gen Z, generasi millennials, sehingga kita harus mengarahkan semua informasi itu berbasis millennials kan sekarang yang sudah pegang jabatan sebagai supervisor, manager, direktur bahkan ya di perusahaan, sehingga itu yang kita sasar dalam konteks itu, sehingga targetnya di situ sih, dikembangkanlah ke situ. Kendala utamanya memang dari sisi promosi. Kalau di Instagram itu kadang-kadang Instagram itu promosinya nggak terlalu bisa fokus, dia bisa kemana-mana, banyak orang bisa melihat tapi nggak bisa fokus pada orang-orang tertentu, itu aja. Itu kendala utamanya sih kalau dari sisi promosi. Dan kita tidak bertumbuh sepenuhnya pada promosi di Instagram karena itu terlalu umum pasarnya. Makanya kita hanya mengembangkan saja informasi bahwa kami punya pelatihan ini, seperti ini. Kalau berminat bisa hubungi nomor sekian dan sebagainya. Jadi selalu ada kontak seperti itu yang membuat tidak langsung bicara klik ini untuk daftar, itu enggak, klik ini untuk chat sama admin dan seterusnya, itu yang penting. Nah, kemudian ini ekspektasi produk requirement apa nih? Ya, solusi. Wajib muncul setiap desain ya. Ya. Informasi yang krusial tentu saja informasi berkaitan siapa tenaga ahlinya, kemudian apa bidang ilmunya, kemudian keahlian tenaga ahli apa, kemudian apa saja yang dipelajari, apa namanya itu, kayak ininya, kayak modulnya atau silabusnya tentang apa aja, berapa lama pembelajarannya, dan kemudian apa yang diharapkan setelah hasil ujian atau setelah mereka selesai melakukan proses training maupun workshop. Apa yang diharapkan itu adalah kompetensi apa yang kita harapkan dari mereka, sehingga dalam setiap workshop selalu ada pre-test sama post-test. Gaya bahasanya formal, apa nama istilahnya itu ya, casual formal ya, formal tapi casual gitu. Jadi jangan bukan formal seperti orang pidato, formal tapi casual gitu dia, ya, istilah kita itu. Harapan perancangan proses metode AIDA itu apa ya? Aku nggak tahu itu. AIDA itu ada 4 tahapan Pak, attention, interest, desire, sama action. Jadi modulnya itu dari proses pembuatan workshop ini ada elemen AIDA itu yang biar orang itu meskipun flyer ini di-upload di Instagram itu bisa berkembang dan ada KPI-nya Pak. Jadi orang itu ada setelah di-upload di Instagram, habis itu orang itu nggak langsung nge-scroll tapi berhenti Pak. Oh gitu. Jadi, entah itu dia ngeklik profil Instagramnya renovasi ataupun nge-like ataupun nge-share Pak, ataupun komen juga itu termasuk. Harapan kita sih memang kalau kami kan tidak mengenal AIDA secara detail ya, tapi yang jelas e-flyer itu bisa di-reshare, kemudian bisa di-views gitu, kemudian viewsnya tuh lama gitu ya, karena mereka membaca kan ada detailingnya dia lama, sehingga itu aja tujuannya, harapan kita, sehingga paling enggak kita dikenal gitu. Ya itu lah paling saya. Apalagi udah semua itu? Sudah sih Pak. Ada lagi nggak? Sudah Pak. Jadi saya akan. Udah foto belum? Oh ya belum. Lah. Di sini fotonya sama? Apa? Sama. Fotonya sini aja. Iya. Itu ditutup pintunya. Aku kok lupa sih. Tutup aja. Kalau nggak foto di bawah nanti sekali, di ruang meetingnya. 2 kali. 1, 2, 3. Saya potret. Iya. Yang sekarang yang potret. Ini. Iya. Di bawahnya sekali di bawah. Iya Pak. Bawah.
Apa lagi? Ampun Pak.